Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi kita masuk materi kita yang baru tentang tegangan. Tegangan ini idealnya bahwa kalau kita lihat elemen struktur kita dalam dunia teknik sipil, dalam kenyataan kita hidup ini sesungguhnya tidak ada elemen struktur yang bentuknya lain 1D, nggak ada ya, nggak ada yang bentuknya 1D. 2D pun tidak ada sebetulnya ya? Pasti punya unsur tebalnya. Jadi sesungguhnya elemen struktur kita itu bentuk yang paling benar adalah bentuknya berupa minimum 3D. Jadi elemen dari struktur kita umumnya adalah bentuknya minimum bentuknya 3D. Jadi bisa bentuknya misalnya begini. Kalau saya ambil salah satu elemen kecilnya umumnya bentuknya 3D begini, ya. Umumnya 3D. Tapi dalam penerapan kita melakukan analisis, maka kita membutuhkan yang namanya idealisasi. Maka yang dari 3 dimensi ini, kita idealisasi menjadi tinggal 2 dimensi. Kemudian lagi-lagi kita mau idealisasi, namanya manusia cari yang paling gampang, yang paling memudahkan. Baru kita idealisasi menjadi tinggal sebuah garis yang kita sebut dengan 1D. Ini yang kita lakukan ini pada dasarnya semua adalah idealisasi. Tapi namanya idealisasi dalam dunia engineer itu punya alasan yang kuat. Alasan itu cukup kuat untuk kita anggap bahwa satu elemen kita bisa idealisasi menjadi 2D. Kapan? Ketika ada unsur, kapan bisa jadi 2D? Ketika kita punya elemen yang ini, kita punya elemen ini cukup kecil dibandingkan elemen lainnya. Ini kita misalnya, ini Z, kemudian ini adalah kita punya X, misalnya ini adalah Y. Unsur untuk mewakili semua dengan lebih baik, maka saya ambil ada ini elemen yang cukup kecil, elemen cukup kecil yang kita sebutkan dimensinya dx, dy, dan dz. Ketika kita punya dz kita cukup kecil dibandingkan dari dimensi kita punya dy maupun kita punya dx, maka struktur itu sangat mungkin kita rubah menjadi 2D. Kita bisa merubah menjadi 2D. Ketika 2D menjadi 1D apabila kita punya dimensi dy ternyata jauh lebih kecil daripada dimensi dx-nya. Maka kita bisa merubah menjadi garis. Nah, kalau kita cerita tegangan 3D, kita cerita tegangan-tegangan, tetap tegangan-tegangannya kita mulai dari unsur yang namanya 3D, kemudian berubah menjadi 2D, kemudian berubah menjadi 1D. Nah, saya akan cerita dulu. Tadinya saya akan mundur dari 1D ke 2D, baru 1D dulu. Baru nanti akan saya cerita secara general 3D-nya. Nanti 3D turun ke 2D, itu yang kita akan cerita banyak. 3D mengapa kita tidak bahas? Nanti next Anda melanjutkan, waktu kita tidak cukup untuk bahas itu. Nah, sekarang kita mulai dari pertama kita belajar tentang yang 1D. Jadi tegangan 1D. Ya. Kalau kita cerita tegangan 1D berarti unsur yang kita sering temukan di dalam elemen struktur kita adalah itu kita sebut dengan ada yang kita sebut dengan balok,
Mungkin kita gambar begini, balok horizontal menggenapi sebagai sebuah struktur. Saya taruh peletakan. Kita punya kolom misalnya, kita gambar kolom kita, ini kolom supaya gelap, kita beri peletakannya. Ini kita punya kolom yang sama-sama ini 1D. Tetapi ada unsur 2D yang tidak disebutkan di situ. Sering ditulis ini, kalau kita tulis ini ada unsur yang nanti akan selalu Anda lihat, akan ada huruf E, akan ada huruf I, dan akan ada huruf A. Nah, jadi A ini adalah luas penampang, jadi A menjadi sama dengan luas penampang. Yang kita sudah bahas di sifat-sifatnya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke? Jadi itu cerita tentang, jadi sesungguhnya tidak cerita 1D, sesungguhnya dia 3D. Unsur 2D lainnya adalah kita wakili dengan huruf A. Oke. Kalau kita cerita tegangan-regangan, kita mulai dulu namanya tegangan. Ini saya sudah bahas sebelumnya ya, dan cerita tegangan 1D, tapi ini kita akan cerita lebih dalam lagi. Jadi kalau kita cerita tegangan, ini ada cerita tegangannya adalah ada namanya tegangan normal atau kita sebut tegangan aksial. Ini pengulangan ya. Kemudian namanya tegangan lentur. Ada namanya tegangan, ada namanya tegangan geser. Nah, tegangan lentur sama tegangan geser untuk 1D kita sudah cerita lebih banyak, ya. Kita sudah cerita cukup banyak tentang tegangan geser. Tegangan lentur kita sebagai resumenya kita ulangi rumusnya adalah tegangan lentur kita kenal dengan tegangan lentur sama dengan kita punya momen dikali dengan pusat berat ke titik luarnya, kemudian dibagi dengan momen inersia. Kita punya tegangan geser, kita sudah pernah bahas. Tegangan geser kita, kalau geser murni adalah gaya geser dibagi luas bidang gesernya. Atau kalau tegangan geser akibat lentur adalah kita punya gaya geser dikali statis momen, kita bagi momen inersia dikali dengan lebar. Ini rumus yang kita sudah cerita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke tegangan normal juga sudah kita bahas tegangan normalnya. Jadi tegangan normal kita adalah sama dengan P dibagi A. Di mana P adalah luas penampang. A adalah luas penampang, B adalah. Jadi kita coba cerita tentang regangan 1D. Nah, saya ambil sebuah elemen, saya gambar tidur begini. Kita tahan di sini. Kemudian, supaya lebih enak kita gambar 3 dimensi. Nah, ini kita beri beban. Ada beban sebesar P. Akibat beban sebesar P, di mana dengan panjang kita punya elemen mula-mula panjangnya L. Ketika kita tarik, ya normal akan terjadi pertambahan panjang. Akan bertambah panjang. Panjangnya kita sebut pertambahan panjangnya adalah delta L. Maka yang kita sebut dengan regangan adalah panjang mula-mula berbanding dengan panjang perubahan berbanding dengan panjang mula. Jadi kalau elemen itu kita tarik akan menjadi panjang, atau elemen itu kita tekan akan menjadi pendek. Ya. Terserah perubahan pendeknya ataupun perubahan panjangnya menjadi panjang, itu berbanding dengan panjang mula-mula, itu kita sebut dengan regangan. Regangan tidak punya satuan. Oke?
Beda dengan tegangan. Tegangan kita punya satuan. Jadi kalau ini punya luas penampang ini luas penampang, ini punya luas penampang ini, ya kita sebut luas penampangnya A. Maka yang kita kenal dengan tegangan normal adalah tegangan sama dengan P dibagi A. Nah, dari kedua regangan dan tegangan, dia punya hubungan. Antara tegangan dan tegangan, dia punya satu hubungan yang menghubungkan antara regangan dan tegangan, yaitu dihubungkan dengan yang kita sebut dengan modulus elastisitas. Nah, rumus modulus elastisitas sama dengan itu tegangan berbanding dengan regangan. Tegangan berbanding regangan itu sama dengan modulus elastisitas. Ya. Nah, saya cerita ini penting untuk cerita tentang modulus elastisitas. Jadi kalau kita gambar kita punya gambar hubungan antara tegangan dan regangan. Saya gambar hubungan antara tegangan dan regangan. Misalnya bahwa ini regangan, sumbu X regangan, sumbu Y-nya adalah tegangan. Kalau kita punya kurva tegangan-regangan, misalnya bentuk kita tegangan-regangannya kita begini. Nah, yang kita sebut dengan pada regangan sebesar, misalnya regangan pertama, itu kita plot ke sana, maka di sini kita dapat tegangan pertamanya. Nah, yang kita sebut dengan modulus elastisitas sesungguhnya adalah modulus elastisitas itu adalah perbandingan kemiringan ini. Ini itu yang kita sebut dengan E. Oke? Jadi E itu bisa jadi kita bikin jauh lebih asik. Kita punya E itu adalah sama dengan kita punya perubahan panjang tinggi berbanding lebar. Jadi kita tegangan dibagi dengan sudah. Jadi tegangan berbanding dengan tegangan. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita cerita hubungan antara kita punya tegangan kemudian kita punya regangan, hubungannya begini. Nah, nanti kita akan cerita kalau material kita akan cerita material kita. Nah, kemudian saya cerita lagi satu yang berikutnya adalah ini kita misalnya ini displacement. Ini adalah perpindahan displacement. Ini misalnya kita punya beban P, ya. Jadi kalau kita punya tegangan kita yang ini adalah P berbanding dengan A. Ini adalah perubahan panjang berbanding panjang mula-mula. Oke? Nah, sekarang perubahan panjang itu mungkin kita miripkan seperti delta. Maka kita punya hubungan antara beban sama perpindahan. Kalau saya gambarkan misalnya hubungannya linear demikian. Maka ini punya kemiringan. Kemiringan ini yang kita sebut dengan kekakuan. Oke? Di mana kekakuan itu sama dengan P dibagi dengan delta. Oke? Nah, jadi kita akan melihat kemiripan bahwa kalau kita cerita modulus elastisitas, berarti kita itu sudah ada menceritakan hubungan antara tegangan dan regangan. Nah, penting sekali bagi orang teknik sipil untuk memahami apa yang kita sebut dengan modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu menjadi indikator utama untuk kita teknik sipil, menjadi alat yang paling penting bagi kita untuk kita tahu.
Mari kita lihat sama-sama. Kita lihat saya cerita tentang kita punya hubungan tegangan-regangan. Kita mulai dari berbagai macam material. Saya mulai dari kita mulai dari ini regangan, ini tegangan. Kita punya baja. Saya gambar kita punya baja. Baja kita hubungan tegangan-regangannya begini gambarnya. Kalau sebuah baja, saya gambar dulu. Baja kita, ini spesimen kita, baja kita tarik. Jadi kita punya baja, spesimennya ini. Ini kita reduksi di sini. Kemudian kita tarik, beri gaya di sini sebesar P. Kemudian ini punya panjang yang diukur yang ini, yang diamati, ini DL. Di mana di sini yang ini penampang ini punya luas sebesar A. Oke? Nanti ini kita tarik, yang kita amatin panjang mula-mula, perubahan panjang yang akan menjadi kita penilaian. Kalau kita punya baja kita tarik, maka gambar distribusi tegangannya, gambar tegangannya begini. Lurus terus gitu. Kemudian satu saat dia akan begini. Kemudian ia akan main sedikit, naik turun, baru dia muncak, baru turun gitu. Kita punya kurva baja itu kalau kita tarik begini gambar kurva tegangannya. Jadi kalau Anda lihat gambar begini, ini adalah gambar hubungan antara tegangan dan regangan daripada baja. Pada titik sampai di sini, itu ada yang kita sebut dengan tegangan proporsional. Namanya tegangan proporsional. Kemudian pada titik tertentu di sini kita sebut ada namanya tegangan leleh. Jadi kalau kita hubungkan ke sini, ini adalah regangan proporsional, ini adalah regangan leleh. Kalau kita punya baja itu kita tarik, maka dia akan bertambah panjang. Oke? Kalau baja itu kita tarik, dia akan bertambah panjang. Kalau beban yang kita lepas, baja itu akan kembali ke panjang mula-mula. Oke? Kalau dia masih sebatas di sini kita beri beban kita yang kita beri sebatas pada ini yang kita sebut dengan modulus elastisitas. Kalau kita sebut dengan modulus elastisitas, artinya apa? Bahwa kalau kita punya elemen itu kita tarik, sampai kita tarik, kemudian kita lepas bebannya. Tadinya panjangnya misalnya 10 cm, setelah kita tarik mungkin bertambah 0,01 jadi 10,01 cm. Setelah kita lepas, dia kembali ulang ke panjang 10. Kalau kita tambah lagi, misalnya kita beri beban lagi, kita tarik lagi menjadi panjangnya 11. Setelah kita lepas, tidak kembali ke 10. Kalau kita lepas bebannya, dia kembali ke panjang mula-mula, itu kita bilang bahwa barang yang kita tarik masih pada batas elastisitas. Maka yang dari sini ke sini itu kita sebut kondisi yang elastis. Setelah ini ke sana itu kondisi yang inelastis. Artinya bahwa kalau kita tarik akan terjadi pertambahan panjang, setelah kita lepas bebannya dia tidak menjadi panjang mula-mula. Sudah bertambah panjangnya. Mungkin tadi dari 10 jadi 11, setelah kita lepas jadi 10,1. Itu kondisi yang elastis, yang inelastis. Jadi bahwa kalau tegangan proporsional itu biasanya tegangan yang diambil 85% dari tegangan puncak di sini. Jadi kalau kita zoom ini, sesungguhnya kalau kita zoom itu, jadi tegangan lele itu kalau kita zoom ini
Ini dia besar begini, baru dia naik begini. Nah, lelehnya sampai di sini. Ini titik lelehnya sampai di sini, tegangan lelehnya sampai di sini. Ini tegangan leleh. Kemudian di sini, ini yang di sini regangan lelehnya. Nah, jadi elemen baja kita sifatnya begini, oke? Nah, ini kita sebut dengan modulus elastisitas baja. Oke? Jadi kalau baja itu kita tarik masih pada batas elastisitas, kita lepas kembali ulang. Nah. Kemudian kita lihat kita punya beton. Kalau kita punya beton, kita gambar kita punya hubungan tegangan dengan betonnya. Wah. Salah ini. Oke, kita gambar kita punya hubungan tegangan-regangan. Ini baja ya. Maaf, saya tulis ini material baja kita. Ya, baja. Ini baja. Ya. Kita masuk ke kita punya beton. Kita punya beton kalau kita gambarkan. Sorry. Beton kita begini gambarnya. Ini kita punya hubungan tegangan-regangan beton. Jadi kita punya tegangan-regangan. Jadi kalau kita ambil ini kurang lebih di sini. Sorry. Ini kurang lebih 50%. Kisaran kurang lebih 50%. Ini regangan juga, ini tegangannya. Ini regangan, ini kurang lebih pada kondisi 50%. Oke? Nah, pada kurang lebih 50% itu, di sini kita punya beton kita masih dianggap kondisinya ini linier. Pada kondisi elastis. Ini. Jadi kurang lebih kita punya beton kita itu elastisitasnya hanya tercapai pada kurang lebih hanya sekitar 50%, bahkan lebih kurang 50%. Setelah itu dia tidak lagi elastis. Jadi artinya kalau kita bebani kita punya beton, kita tekan kita punya beton, ini beton kita tekan. Ini ceritanya kita gambar ini, saya gambar ini beton kita bentuknya silinder ini, kemudian kita bebani, ya. Ini kita bebani. Ini beban P. Ini punya luas penampang A. Jadi beton yang kita bebani. Kalau beton kita bebani, maka sesungguhnya cuma sekitar 50% beton kita itu sudah retak. Ya. Tapi setelah kita bebani terus, oke, dia akan tetap bertambah terus sampai puncak. Nah, yang ini yang kita sebut dengan, kalau benda uji kita silinder yang kita tekan, ini kita sebut dengan FC frame. Yang kita sebut dengan kuat tekan beton. Jadi kalau kita bilang kuat tekan beton kita 30 MPa, artinya bahwa itu tegangan puncak. Setelah itu tidak ada lebih tinggi lagi. Nah, saya mundur ke belakang sedikit, ada yang lupa. Baja kita itu kalau kita bebani, baja kita, setelah kita tingkatkan beban, dia terus naik. Pada kondisi tertentu, setelah mencapai titik leleh, dia akan tidak ada lagi pertambahan beban tidak perlu ditambah, regangan akan bertambah terus begini.
Dia fluktuasi naik turun tapi cukup kecil, hampir lurus. Kemudian sebelum dia putus, sebelum dia mencapai regangan putus di sini. Sebelum dia putus, dia akan mengalami yang kita sebut dengan akan memberikan perlawanan. Dia akan naik bebannya, akan naik dia, gitu. Kemudian sampai puncak, habis itu dia baru turun baru putus, gagal. Nah, istilah ini yang ini dia naik itu disebut dengan kita punya baja mengalami perkuatan, atau istilah kerennya mengalami strengthening. Setelah dia mengalami perkuatan naik, kemudian habis itu dia top baru turun, akan mengalami penurunan kekuatan. Turun kemudian dia putus. Itu kita punya baja. Nah, kita punya beton juga demikian, tapi beton kita, jadi harus Anda bayangkan bahwa setelah kurang lebih 50% dari beban sesungguhnya yang bisa dipikul oleh beton, itu beton sudah reta-reta itu, Kuat tekan nanti yang Anda mulai bayangkan, kuat tekan beton yang orang bilang 30 MPa itu, bahwa beton sudah reta. Ya. Jadi 30 MPa, 25 MPa, 50 MPa, kalau kita desain dengan kuat seperti itu, maka berarti itu apa? Harus Anda pahami itu sudah reta betonnya. Bukan belum reta. Kalau dia 30 MPa berarti kurang lebih tidak retanya 15 MPa. Kalau sudah di atas dari itu, sudah reta-reta kita punya beton. Oke ya? Itu harus diingat. Nanti akan ada kalian belajar tentang beton, nanti akan dicerita lagi lebih. Oke, saya ingin penting ini ceritakan ini. Nah, kemudian kita punya bambu. Kita punya bambu. Kita punya bambu. Kalau bambu kita juga seperti ini, hampir tidak linear juga dari awal. Ini ada kondisi linear, masih cukup panjang, ada linearnya. Jadi ini regangan yieldnya, ini tegangan yieldnya, ini E daripada bambu. Jadi kemudian nanti dia akan mengalami regangan putus di sini. Oke. Nah, ini kita punya model kurvanya. Sekarang nanti sengaja ini saya ceritakan. Nah, mengapa penting bagi orang teknik sipil pengetahuan tentang modulus elastisitas? Anda sering dengar bahwa beton bertulang. Jadi ada beton, ada tulangan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah reinforced concrete. Beton yang ada perkuatannya. Nah, jadi yang kita sebut dengan perkuatan itu ada tulangan. Beton kita yang ini kita punya bambu. Saya gambar juga bambu. Bambu juga mirip, kita boleh mirip sampelnya seperti baja. Kemudian kita tarik. Beton kita itu tidak kuat terhadap tarik. Hanya kuat terhadap kita tekan. Nah, kita punya baja kuat terhadap tarik, kuat juga terhadap tekan. Artinya apa? Sisi lemah di beton kita bisa ditutupi dengan kemampuan baja yang punya kemampuan terhadap kuat tarik yang tinggi. Jadi beton kita yang punya kuat tarik rendah akan ditutupi dengan baja yang kita combine, yang kita bikin jadi beton bertulang sebagai perkuatan terhadap kuat tarik yang lemah. Oke? Jadi syaratnya bahwa ketika kita punya beton lemah terhadap tarik, kita pakai tulangan. Tujuannya tulangan itu untuk memperkuat sisi jeleknya, yaitu terhadap kuat tarik. Tapi yang harus diingat dengan baik adalah indikator untuk menentukan
satu material memperkuat material yang lain, itu tidak didasarkan pada kuat tarik. Mari kita lihat. Bambu kita, ada bambu petung, itu yang kuat tariknya, tegangan lelenya, ini tegangan lele bambu FYB. Oh, kita tegangan lele bambu. Kuat tariknya, saya pakai ini supaya jelas yang ini kuat tarik ya, kuat tarik tension. Ada yang kuat tariknya mencapai kurang lebih sampai 140 MPa. Beton kita normal yang kita bikin itu beton normal. Kurang lebih topnya kita punya beton FC frame kita itu, atau tegangan beton kita itu kurang lebih paling top yang kita buat yang normal itu kurang lebih 45 MPa. Kalau baja kita itu berkisar, yang dewasa ini kita punya tulangan itu paling rendah kita punya FY-nya, tegangan lelenya adalah 280 MPa. Kalau kita lihat beton kita punya, beton punya kuat tarik beton kita, ini kuat tarik beton itu kurang lebih hanya 10 sampai 15% dari kita punya FC frame. Kurang lebih hanya 10 sampai 15%. Artinya sangat lemah terhadap tarik. Kalau kita menggunakan indikator memperkuat lemahnya beton didasarkan pada kuat tarik, berarti apa pikiran kita? Bambu kita bisa kita pakai memperkuat kita punya beton. Oke? Karena kuat tarik bambu ada yang 140 MPa. Masih sangat jauh lebih kuat daripada kita punya kuat tarik beton. Logikanya orang awam bahwa bambu bisa dipakai sebagai memperkuat tulangan, memperkuat beton. Hanya ada orang bilang beton pakai tulangan bambu. Itu pendapat yang tidak benar, keliru. Bahkan bukan keliru, salah. Jadi indikator yang dipakai untuk memperkuat sesuatu, indikatornya adalah material A ini dikatakan dapat memperkuat material B bila modulus elastisitas material A lebih besar dari modulus elastisitas material B. Itu kata kuncinya. Ya, ini mahal. Anda cari di dalam literatur, Anda baca susah Anda dapat. Jadi ini syaratnya. Mengapa saya selalu cerita ini? Karena ada sampai sekelas S2 bikin penelitian bambu dipakai untuk memperkuat beton. Bambu jadi tulangan untuk beton. Karena kesalahan pemahaman, dia melihat bahwa bambu, terutama bambu petung, ada yang kuat tariknya 140 MPa. Maka dia pakai. Gimana melihatnya? Mari kita lihat. Kalau ini kita gambar terpisah, sekarang saya gambar gabung. Saya gambar gabung di sudut tegangannya. Saya gambar pertama adalah kita punya beton. Ini kita punya beton.
Ini beton kita. Saya gambar kita punya baja. Saya kasih baja warna hitam. Saya gambar kita punya bambu pakai warna nih bambu. Ini kita punya bambu. Ini kita punya baja. Anda perhatikan gambarnya. Kita lihat untuk beton. Ini FC frame-nya. Ini regangan daripada betonnya. Kita punya bambu. Ini kuat tarik bambu kondisi maksimumnya. Bambu. Ini regangannya di sini, ini regangan maksimum daripada bambu. Regangan pada kondisi tegangan maksimum. Regangan bambu. Ini regangan putus bambu. Kemudian ini adalah kita punya regangan baja. Ini tegangan baja kita. Ini posisi tegangan putus baja kita. Oke? Kita lihat dengan baik. Ini kalau kita sandingkan kurvanya mungkin mirip seperti ini kurvanya. Apa yang kita bisa lihat? Kalau bambu, ini bambu, ini beton, dan ini adalah kita punya baja. Kalau saya tulis di sini menjadi baja kita lebih besar daripada beton kita, dan beton kita lebih besar daripada bambu. Konkret bambu. Perhatikan dengan baik. Kalau kita pakai bambu sebagai penulangan, kita jadi satu, bambu jadi tulangan di beton. Anda lihat, pada saat beton kuat tekan beton sudah tercapai maksimum, kuat tarik bambu belum tercapai. Artinya apa? Beton akan hancur dulu, baru kuat tarik bambu tercapai. Beton sehancur, bambu belum tercapai kuat tariknya. Apa gunanya bambu? Tidak berguna. Tapi mari kita lihat baja. Kita punya kuat beton belum tercapai, dia sudah bisa mencapai kuat tarik maksimum pada kondisi lele. Artinya apa? Beton belum hancur, baru retak, dia sudah kuat tariknya sudah tercapai. Maka itu visualnya, sehingga baja bisa dijadikan perkuatan terhadap beton. Tetapi bambu tidak boleh memperkuat beton. Itu kata kuncinya. Oke? Jadi kalau Anda baca literatur, aneh-aneh literaturnya, yang skripsinya, bahkan tesisnya. Tesis teman saya. Lucu. Tapi itu diterima, namanya S2 penelitian diterima aja. Kesimpulannya nggak usah cerita lebih banyak. Tapi itu artinya keliru secara teori. Nah ini yang makanya yang saya cerita tentang kita ngerti tentang modul elastisitas. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita punya elemen kita tarik gitu ya. Kita punya, saya gambar ulang kembali. Kita punya elemen kita, saya perbesar ya. Ini.
Ini kalau kita beri gaya, ini kita tarik. Ini akan berubah, misalnya akan berubah menjadi begini. Sorry. Oke. Ya. Kalau ini barang kita tarik, apa yang terjadi kalau kita tarik satu benda? Otomatis dimensinya akan mengalami pengecilan. Ya, kalau kita tarik. Di samping dia terjadi dari panjang mula-mula, misalnya ini L, terjadi perubahan panjang menjadi delta L. Dimensi lain akan berubah menjadi lebih kecil. Maka akan ada perubahan dimensi ke arah yang lain. Ini misalnya ke arah sumbu Y-nya akan ada delta Y. Akan ada perubahan terhadap sini delta Z. Kalau ini kita sebut dengan delta X. Akan ada perubahan. Nah, jadi kalau satu benda itu kita tarik, akan terjadi pengecilan. Nah, pengecilan itu yang kita akan sebut dengan ada istilah namanya Poisson ratio, yang kita simbolkan dengan V. Poisson ratio itu adalah yang kita simbolkan dengan V adalah regangan arah radial berbanding regangan arah aksial. Jadi kalau ini barang kita tarik, maka akan terjadi perubahan terhadap arah radialnya. Secara keliling dia akan berubah. Ini kalau kita gambar kotak, jadi arah X, arah Z, arah Y berubah. Kalau kita bulat, dia keliling. Semuanya berubah secara keliling. Makanya disebut dengan perubahan arah radial. Maka itu kita kenal dengan namanya Poisson ratio. Poisson ratio adalah perubahan arah radial dengan perubahan arah aksial. Itu yang kita sebut dengan Poisson ratio. Sehingga belum, saya jangan sampai saya terlompat nih. Oke. Nah, sehingga bahwa kalau kita punya, saya gambar dua dimensi, kita masuk ke yang dua dimensi sekarang. Ini yang satu dia, tujuan saya tadi cuma ingin ceritakan yang tadi ini hubungannya ya. Ini sangat penting. Dan sedikit orang teknik sipil yang tahu bahwa syarat memperkuat satu material ada syaratnya adalah modularitas. Kita masuk ke tegangan dua dimensi. Oke. Kalau kita punya, katakanlah kita punya sebuah elemen, gitu. Ini elemen kita, dia punya dimensi ini kita sebut dx. Ini punya dimensi tinggi, kita sebut dy. Ini punya pusat tengahnya di sini, kita sebut ini O. Bisa ini A, ini B, ini C, ini D.
Oke. Elemen yang kita ambil itu terjadi tegangan. Ini ada tegangan ke arah sumbu X, kita sebut tegangan X. Ke arah sumbu X juga berlawanannya, kita ada tegangan Y, tegangan X. Kemudian arah X ini adalah tegangan Y, arah Y maaf. Ini kita sebut tegangan Y. Kemudian ada regangan terjadi, ada tegangan geser. Yaitu tegangan geser terjadi. Ini tegangan geser pada bidang X arah Y. Ini terjadi tegangan geser pada bidang Y arah X. Ini tegangan geser pada bidang Y arah X, dan ini tegangan geser pada bidang X arah Y. Oke? Jadi sesungguhnya kalau kita ambil elemen yang cukup kecil, baik. Jadi kita punya tegangan 2D. Ini kalau tegangan kita seperti ini. Jadi ini tegangan arah X, ada tegangan arah Y. Nah sekarang kita punya ini. Ketika tadi kita cerita di awal bahwa ada namanya Poisson ratio. Nah, sekarang kalau kita rubah gambarnya, ini elemen ini kita bikin jadi, saya gambar kembali. Kemudian kita beri gaya ini tegangan arah X, ini tegangan arah Y. Ini saya balik arahnya ke sini. Ini tegangan arah Y. Ini tegangan arah Y. Anda bisa membayangkan kalau barang ini kita beri tegangan ke arah X itu, maka kita akan memperoleh, kita punya regangan ke arah X itu akan sama dengan, jadi tegangan arah X berbanding dengan modulus elastisitas, itu ada terbalik. Ya, tegangan arah X berbanding dengan modulus elastisitas. Kemudian ada ketambahan yang baru adalah akibat adanya tegangan arah Y berbanding dengan modulus elastisitas dikali sebuah Poisson ratio. Poisson ratio itu adalah regangan arah radial berbanding regangan arah aksial. Kalau satu barang kita tarik begini, maka terjadi regangan. Kalau kita tambah beban lagi begini, akan bertambah panjangnya. Pertambahan panjang akibat gaya yang ini sebesar gaya itu dikali Poisson ratio. Karena Poisson ratio itu sendiri adalah regangan arah lateral, arah radial berbanding regangan arah aksial. Sekarang kita punya regangan arah X. Ini Poisson ratio. Kalau ini Poisson ratio kita kali dengan tegangan arah Y, oke? Maka apa yang terjadi? Itu sama saja dengan posisi ini kita kali dengan tegangan arah Y. Ini menjadi regangan arah X. Oke? Ini akan menjadi regangan ke arah X. Ketika kita punya Poisson ratio, kita bagi dengan E. Jadi regangan akan terjadi. Ini kalau kita kasih kali, itu akan menimbulkan ini tegangan arah Y. Kalau kita bilang bahwa tegangan X sama dengan tegangan Y atau sama dengan tegangan, maka ini kita bisa tulis tegangan berbanding regangan ditambah Poisson ratio dikali dengan tegangan berbanding regangan, atau kita tulis tegangan berbanding regangan dikali 1 tambah Poisson ratio. Itulah hubungan kita punya regangan arah X. Oke?
Maka rumus kita menjadi ini rumusnya. Cara yang sama juga akan berlaku kalau kita ke arah Y, maka berlaku adalah tegangan yang terjadi adalah karena kalau ini kita tarik, itu tarik adalah positif, tekan adalah negatif. Maka rumus ini menjadi cara berpikirnya sama, menjadi tegangan min tegangan dibagi dengan E dikali dengan 1 tambah Poisson ratio. Ini tegangan regangan arah Y. Oke? Nah, jadi kita cerita hubungan antara kita punya tegangan dan kita punya regangan. Nah, sekarang kalau kita bilang ada tegangan, ada regangan. Regangan itu adalah tegangan berbanding dengan modul elastisitas. Kita juga mengenal namanya regangan geser namanya. Kalau ini kita sebut regangan normal, ya, ke arah sumbu aksial. Nah, kita punya juga istilah namanya regangan geser. Gimana tuh regangan geser? Regangan geser itu kalau kita punya, misalnya kita penampang seperti ini, terjadi saya gambar gimana? Oke, saya bikin satu arah aja. Jadi ini terjadi ketika kita beri tegangan geser, maka akan terjadi perubahan. Kita punya elemen struktur kita akan berubah menjadi ini, ya, akan berubah bentuk menjadi seperti jajar genjang. Nah, maka yang kita sebut dengan regangan geser, ini itu regangan geser. Oke? Itu yang kita bahas. Nah, regangan geser kita adalah tegangan geser berbanding dengan kita punya, saya ulangi, kita punya regangan geser itu sama dengan kita punya tegangan geser berbanding dengan modulus geser. Jadi ada namanya modulus elastisitas. Jadi kalau kita cerita tentang modulus elastisitas, itu hubungan dengan regangan arah aksial. Ya, regangan yang disebabkan oleh adanya tegangan. Kalau tegangan itu selalu terhadap pusat penampang, ya, terhadap sumbu penampang. Ini. Itu kita cerita dengan modulus elastisitas kita. Tapi kalau penyebabnya adalah regangan geser, bukan tegangan normal, maka ada namanya modulus geser. Jadi G itu kita sebut dengan G ini adalah modulus geser. Jadi G adalah modulus geser. Nah, jadi kita punya tegangan geser, itu regangan geser yang ini kita sebut dengan regangan geser. Oke? Oke. Nah, nanti kita akan cerita penurunan rumusnya. Nah, nanti kita akan masuk ke hubungan antara modulus elastisitas dengan kita punya modulus geser. Akan kita cerita hubungannya. Kita belum masuk ke sana dulu. Kita kembali ke tegangan 2 dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke tegangan 2 dimensi ini. Kalau tegangan ini kita ambil satu bidang miring di sini, kita potong satu bidang miring di sini. Kita ambil satu bidang miring di sini. Ya, kita sebut ini adalah dengan sebuah sudut, sebutlah sudutnya sebesar ini theta.
Kemudian ini barang saya gambar kembali. Saya gambar kembali yang tadi. Sebutlah sudutnya yang ini adalah ini theta. Ya. Jadi ini tegangan arah X. Kemudian di sini ada regangan bidang X arah Y. Ya. Nanti di sini ada tegangan arah Y. Ini ada regangan arah pada bidang Y arah X. Oke. Maka di sini otomatis akan ada juga tegangan di sini pada bidang ini. Ada ini tegangan geser. Ini pada sumbu misalnya sudut sebesar theta. Akan ada di sini tegak lurus tegangan pada bidang ini kita sebut dengan tegangan bidang theta. Oke? Nah, mari kita lihat ini, kita akan cerita tentang ini. Jadi sesungguhnya ini mirip ceritanya bahwa kalau ini saya teruskan gambarnya, saya lengkapi. Sorry. Ya. Kemudian kita putar ini barang, kita rotasikan. Saya pakai warna yang lain. Nah, coklat ya. Ini kita rotasikan. Sudut ini kita sebut sudut theta. Ini sebut theta. Ya. Nah, mirip kita cara berpikirnya. Jadi ini adalah kalau ini sumbu X, saya sebutlah ini X1. Ini sumbu Y, ini sebutlah sumbu Y 1. Nah, kalau kita coba putar. Nah, ini itu cerita kita tentang ini. Nah, jadi kalau kita misalnya ini panjang Kian semua cerita ini. Ini panjangnya adalah sebesar DY. Oke? Kalau luas bidang ini saya sebut dengan A0. Sorry. Luas bidang ini saya sebut A0. Maka otomatis luas bidang miring kita bisa hitung. Maka luas bidang miring ini sama dengan, jadi kita punya luas ini sama dengan A0 dikali, ada yang tahu luasnya? Kalau ini theta, maka luas bidang miring ini sama dengan, kalau ini A, maka yang miring ini dengan sudut ini theta ada? Kita gambar, ini kita punya gini, segitiga. Ya. Ini kita punya X. Ya. Atau saya gambar begini. Ini X, ini kita punya Y, ini theta. Ini kita punya R. Oke? Bisa? Nah, maka kita sering tulis R sama dengan
Kalau kita pakai Y kali Y kali. Oke, sekarang kita tulis sin theta sama dengan Y berbanding R. Cos theta sama dengan X berbanding R. Maka ketika kita cuma tahu X, kita ingin cari tahu R. R sama dengan X per cos theta. Oke? Kan ini cuma disilang, ditukar. Nah, sep per cos sama dengan sekan. Jadi sama dengan X kali sekan theta. Maka dengan demikian ada theta ini sama dengan A0 dikali sekan theta. Oke? Bisa kan? Nah, sekarang kalau coba kita lakukan dengan sudut demikian, maka sesungguhnya kita punya tegangan ini juga, tegangan kita yang ini, dengan sudut demikian, saya gambar hijau. Ini juga menjadi, ini adalah tegangan arah X pada, ini putaran sebesar theta, tegangan X theta, sebutlah begitu. Oke? Maka otomatis juga dia akan ada sebesar sudut ini sudut theta. Maka Anda akan gaya ke sini, dia besar adalah tegangan. Oh, deh saya langsung ini aja ya. Kalau sudut ini theta, maka ini sama dengan tegangan X kali. Kalau kita proyeksi ini menjadi ini ke sini, ini juga tegangan X dikali. Halo? Tegangan X kali apa? Sin cos. Nah, kalau kita gambar begini, ini ada kali, tegangan kali, ini tetanya di sini, jadi kali cos theta. Ini adalah tegangan kali sin theta. Oke? Begitu juga kita punya tegangan geser yang XY ini. Kalau garisnya ke sana, maka kita bisa gambar tegangan XY kita yang ini adalah, ini kalau terhadap sumbu ini, kita bisa gambar begini, dan ini ke sini. Oke? Maka tegangan ini, tegangan geser arah XY ini, kali dengan sin, ini kali dengan sin theta. Dan yang ini adalah tegangan X, Y kali cos theta. Oke? Ini kalau kita uraikan gaya-gayanya. Oke. Nah, sama juga yang tegangan yang lain kita bisa uraikan. Begitu juga yang ini. Jadi kalau kita melakukan yang ini kita uraikan, yang tegangannya juga kita bisa uraikan. Di tegangannya kita gambarkan menjadi, saya pakai warna lain, pakai warna pink. Ya. Jadi yang ini kita juga uraikan menjadi gayanya ke sini dan ini ke sini. Oke? Nah, bisa kita tulis bahwa tegangan Y dikali yang ke arah ini sama tegangannya kali sin theta. Di sini adalah tegangan Y, tegangan Y dikali cos theta. Ya. Begitu juga regangan Y, kalau kita gambar regangan Y saya pakai warna hitam. Ini nanti dia kita gambar ke sini dan ke sana. Oke? Maka jangan hitam. Kita masih ada warna biru. Kita pakai biru. Ini ke sini, itu ke situ. Yang ini kita bisa tulis, yang ini adalah itu tegangan YX kali sudut kita adalah sudut ini, jadi kali sin theta. Terus yang ini adalah tegangan YX kali cos theta.
Nah, kalau kita sudah punya ini, sekarang tinggal kita jumlahkan semua gaya-gaya sesuai dengan sumbu yang kita rotasi. Kita putar sebesar θ. Maka kita jumlah. Jadi saya sebut apa ini? Tegangan. Ya, sebutlah Jadi supaya menjadi keseimbangan gaya, jadi kita punya keseimbangan gaya, ini keseimbangan. Artinya bahwa maka kita perlu melakukan supaya menjadi gaya, tegangan dikali dengan luas. Nah, kalau ini A0, maka luas yang bidang sana, luas bidang ini, sorry, luas bidang ini sama dengan, kalau ini A0 kali sekan θ, kan tadi segitiga. Segitiga kita begini, ya. Ini kita punya X, ini kita punya θ, ini kita punya R. Maka R kita tahu sama dengan R sama dengan X bagi sekan bagi cos atau X kali sekan, ya. Maka kalau kita tanya yang ini, Y sama dengan, kita punya ini. Y sama dengan X kali tangen θ. Karena kita punya tangen θ sama dengan Y berbanding X. Berarti kita punya luas yang ini jadinya, luas yang ini itu menjadi A0 dikali tangen θ. Nah, sekarang sudah kita dapat luasnya, maka berarti kita boleh tegangan 0 pada sudut putaran θ ini sebut, atau kita sebut saja sesuai dengan yang ini ya. Ini ada tegangan X1 ya. Ini sebut saja area X1. X1. Maka tegangan X1 kapan dia jadi gaya? Ketika kita kali dengan luas. Kali A0 dikali sekan θ. Arahnya ke kiri, oke, kita anggap misalnya negatif. Terus apa lagi? Kita jumlah dengan gaya yang lain yang ke kanan. Jadi kita jumlah dengan tegangan X tambah dengan tegangan X dikali cos θ dikali luas A0. Kan luas bidang ini. Ini. Yang ini kali luas itu. Oke? Nah, apalagi yang kita bisa jumlahkan? Itu baru tegangan X. Kemudian ada lagi. Apa? Tegangan, kita pakai tegangan dulu semua ya. Tegangan Y, yang ini. Ini. Kita pakai yang ini. Ya. Jadi tegangannya kali tambah tegangan Y kali sin θ kali luas penampang. Luas penampang adalah A0 kali tangen θ. Oke? Kemudian itu kan arahnya ke kanan ya, positif. Selanjutnya apa lagi? Ada tegangan geser, yang ini. Tambah tegangan geser XY sin θ dikali luas bidang A0. Ini sin θ. Oke? Kemudian ada lagi tambah. Oh kurang? Tambah ya. Yang warna ini kita punya warna biru. Ini tegangan Y0. Dia ke kanan. Oke, tambah tegangan YX cos θ kali luas. Luasnya adalah A0 dikali tangen θ sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kita lihat, perhatikan dengan baik. Karena semua ini kita boleh lakukan mulai sederhanakan. Ada A0 garis, ada 0 habis, ada 0 habis, ada 0 habis, ada 0 habis. Hanya kita punya tinggal min tegangan X1 sekan θ tambah tegangan X kali cos θ tambah tegangan Y kali sin θ kali tangen θ, kemudian tambah tegangan XY
sin theta ditambah dengan tegangan YX cos theta dikali tangin theta sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa saya persingkat ceritanya, karena kondisinya adalah, ini sebenarnya bisa dibuktikan, tapi enggak usah. Jadi, di mana karena kondisinya pada batas elastis, masih pada teori elastis, maka kita punya tegangan XY dengan geser XY kita anggap akan sama dengan tegangan geser YX. Nah, di atas kita tulis menjadi min tangin X1, tegangan X1 secant theta tambah tangin X cos theta tambah sin tangin Y sin theta kali, kalau kita coba tulis tangin itu menjadi sin theta per cos theta. Oke? Kemudian tambah tegangan XY kali sin theta tambah tegangan YX, XY saya ganti jadi sama. Jadi tegangan XY kali cos theta dikali dengan sin theta per cos theta sama dengan 0. Sekarang kita lihat min tangin X1, secant saya rubah, saya per cos saja ya. Saya rubah per cos. Cos theta tambah tangin X kali cos theta tambah ini menjadi tangin Y sin pangkat 2 theta bahagi cos theta tambah tegangan XY kali sin theta tambah tegangan XY cos habis tinggal sin theta sama dengan 0. Oke? Lanjut, ini menjadi tegangan X1 seper cos theta tambah tegangan cos theta tambah tegangan Y sin theta pangkat 2 bagi cos theta tambah tangin XY ini boleh jumlah menjadi 2 tegangan XY sin theta sama dengan 0. Nah, yang kita mau cari tegangan X1, maka kita biasa cari tegangan X1 per cos theta sama dengan tegangan X cos theta tambah tegangan Y sin pangkat 2 theta per cos theta ditambah dengan 2 tangin XY sin theta. Oke? Tegangan geser XY ya. Supaya menghilangkan cos maka kedua ruas kita kali cos. Sehingga tegangan X1 sama dengan, kalau kita kali cos menjadi tegangan X kali cos pangkat 2 theta. Tambah kalau kita kali cos menjadi tegangannya tinggal sin pangkat 2 theta. Kali kita kali cos menjadi 2 tegangan XY dengan geser XY sin theta kali cos theta. Oke, rumus kita jadi demikian ya. Nah, kalau kita sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa di matematika kita kenal dengan kalau sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Oke? Kalau kita punya cos 2 theta sama dengan cos pangkat 2 theta kurang sin pangkat 2 theta. Nah, kalau sin pangkat 2 theta kita ganti menjadi 2 cos pangkat 2 theta kurang 1. Kalau sin pangkat 2 theta kita ganti dengan 1 kurang cos pangkat 2 theta. Karena cos pangkat 2 theta tambah sin pangkat 2 theta sama dengan 1. Atau cos
kalau kita ganti dengan cos 2 theta bisa sama dengan 1 kurang 2 sin pangkat 2 theta. Nah, menggunakan sifat ini, maka kita bisa taruh bahwa dari sifat yang ini, maka kita bisa tulis menjadi, kita punya, cos pangkat 2 theta, kita bisa tulis menjadi 1/2 1 tambah cos 2 theta. Dan sin pangkat 2 theta sama dengan menjadi 1/2 1 kurang cos 2 theta. Oke? Nah, sifat ini kita input ke sebelah, kita ganti ke sebelah untuk kita substitusi ke sini menjadi kita dapat tegangan X1 sama dengan tegangan X dikali dengan cos pangkat 2 theta kita ganti dengan 1/2 1 tambah cos 2 theta. Oke? Tambah tegangan Y sin pangkat 2 theta kita ganti dengan 1/2 dikali 1 kurang cos pangkat 2 theta. Bukan pangkat 2, cos 2 theta. Oke? Kemudian selanjutnya tambah tangin, 2 tangin ini menjadi tangin apa? Tangin. Tau tegangan geser XY dikali dengan sin 2 theta sama dengan. Oke? Sekarang kita boleh kalikan ke dalam tegangan X1 sama dengan tegangan X/2. Kita kali ke dalam ya menjadi tambah. Atau ini kita cepat-cepat saja ya. Ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini, kita jumlahkan. Maka kita boleh jadi 1/2 tegangan X tambah tegangan Y. Oke? Kemudian tambah, ini kita kalikan ke dalam, ini kali ke sini, kali 1/2, ini kali 1/2, kita kali ke sini. Sama-sama menjadi cos, maka kita bisa tulis jadi rumusnya menjadi sama dengan 1/2 tegangan X kurang tegangan Y dikali cos 2 theta tambah tegangan XY sin 2 theta. Itulah rumus kita punya tegangan pada arah X1. Jadi ini rumus yang kita nanti sudah kita turunkan. Nanti kita akan masuk ke namanya tegangan prinsipal. Jadi tegangan utama dan tegangan maksimum dan tegangan minimum. Oke, kita sudah dapat ini. Sekarang lanjutannya adalah kita lakukan keseimbangan gaya yang ini, ini saya lupa adalah keseimbangan gaya yang ini adalah sigma Fx sama dengan 0. Ya. Kemudian keseimbangan gaya kedua kita lakukan sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan jumlah yang ke arah Y. Oke. Kita lihat yang kita punya ke arah Y. Ke arah ini saya taruh ini. Ini tegangan geser, ini tegangan geser. Ini X1 Y1, ya. Tegangan geser X1, Ya, ini kata sumbu kita adalah ini ya. Jadi yang ke arah sana adalah tegangan geser X ke arah Y1 ya. Jadi pada bidang X1 arah Y. Tegangan X1 arah Y1. Oke. Nah, sekarang kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, kita jumlahkan. Jadi sigma Fy berarti ada tegangan pertama adalah kita punya tegangan XY1 dikali luas A0 sekant. Jadi tegangan X1 Y1 tegangan geser kali A0 kali
secant theta. Oke, arahnya positif. Selanjutnya kita tambahkan dengan unsur ini tegangan X kali sin theta. Jadi arahnya ke bawah min tegangan X kali sin theta kali luas A0. Oke, lanjut lagi kita tambahkan dengan ini arah sana positif tegangan Y cos theta. Jadi tambah tegangan Y cos theta kali A0. Lanjut. Habis itu apa lagi? Kita punya akibat ini dengan gesernya ya. Yang warna ini dulu, yang ini ya. Dengan geser XY cos theta ya. Ini kita lupa, ini kali A0 kali tangen theta ya. Kan bidang ini. Oke. Nah, kalau yang ini yang proyeksi ini adalah yang ini kita proyeksi jadi ini itu dikali A0. Jadi tegangan XY cos theta dikali dengan A0. Jadi tegangan XY dikali berapa sih? Arahnya positif ya, kali cos theta ya. Dikali A0. Kemudian tambah atau kurang? Kurang ya, ini. Tambah ini. Tegangan itu adalah ini. Berarti tegangan Y kali sin theta, ini sin ya. Tambah tegangan YX sin theta dikali tangen theta. Sama dengan 0. Oke, sudah. Sudah ya semua ya? Kita lihat, cek satu. Ini sudah. Kemudian ini sudah. Yang ini sudah min. Kemudian ini sudah positif. Dan yang ini sudah, yang itu. Oke, kita semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat semuanya mengandung A0. Boleh kita coret-coret A0-nya. Oke. Langsung saja kita ini bisa jadi tegangan X, tegangan geser X1 Y1 dikali secant theta kurang tegangan X sin theta tambah tegangan Y cos theta kali sin theta per cos theta, kemudian tambah tegangan YX cos theta tambah tegangan XY, ini XY, sorry. Ini YX sin theta cos theta sama dengan 0. Oke. Ini kalau kita teruskan menjadi ini min tegangan atau langsung tegangan, biar aja dulu ya. Tegangan X1 Y1. Ini ganti jasa per cos ya. Cos theta kurang tegangan X sin theta tambah tegangan Y kali cos theta habis tinggal sin theta, kemudian tambah tegangan XY cos theta, kemudian tambah tegangan YX sin theta pangkat 2 per cos theta sama dengan 0. Kita bisa tulis jadi tegangan X1 Y1 sama dengan, ini jadi positif, tegangan X sin theta, sorry saya lupa, per cos theta sama dengan, ini jadi positif, jadi tegangan X
sin theta, ini jadi negatif tegangan Y sin theta, kemudian tambah kurang tegangan XY ini sama. Jadi atau biar aja dulu kita ini, jadi tegangan YX kurang tegangan XY cos theta tambah ada yang kita lupa ya. Tegangan YX itu kurang ya. Yang ini kurang ya, ke bawah ya. Ya. Tangen YX kali sekan, sin theta kali itu. Ini kurang. Ini adalah tandanya min ya. Ini tandanya min. Ini menjadi plus. Jadi tegangan XY sama dengan YX, yaitu YX. Jadi sin pangkat 2 theta per cos theta. Oke. Nah sekarang kedua ruas kita kali dengan cos, sehingga tinggal tegangan X1, Y1 sama dengan, kalau ini kita kali cos jadi tegangan X kali, jadi cos sin theta cos theta kurang tegangan Y sin theta cos theta. Oke. Kemudian kurang, ini kita kali cos menjadi tegangan XY cos pangkat 2 theta tambah kali cos tegangan XY sin pangkat 2 theta. Oke. Nah ini kita boleh lakukan ini tegangan X kurang tegangan Y dikali dengan sin theta cos theta. Kemudian tambah kurang tegangan XY cos pangkat 2 theta tambah tegangan XY sin pangkat 2 theta. Itu tegangan X1, Y1. Oke. Nah sekarang kita bisa rubah menjadi sin theta cos theta sama dengan 1/2 sin theta cos theta kan, kalau sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Kalau sin 2 theta makanya ini menjadi sama dengan tegangan X kurang tegangan Y dikali 1/2 sin 2 theta. Kurang cos pangkat 2 theta kita bisa ganti dengan 1/2 cos 1 tambah cos 2 theta. Oke. Kemudian tambah tegangan XY sama dengan 1/2 dikali 1 kurang cos 2 theta. Oke. Maka ini sama dengan kita bisa tulis tegangan X, tegangan Y bahagi 2 dikali sin 2 theta. Kurang, ini boleh kita lakukan, ini tegangan XY 1/2, kasih kali, ini juga kita kasih kali jadi 1/2 juga ya ini. Ini kalau kita kali min, kali itu 1/2, ini kita kali ini positif 1/2. Kalau kita jumlahkan 0 ya. Hanya tinggal adalah tegangan 1/2 tegangan XY dikali cos 2 theta. Kemudian kurang tegangan XY dikali 1/2 supaya sama penulisannya, 1/2 tegangan XY dikali dengan cos 2 theta. Nah, ini kita boleh jumlah ya. Ini cos 2 theta, cos 2 theta 1/2 boleh kita jumlah menjadi tegangan X kurang tegangan Y per 2 dikali sin 2 theta kurang tangen XY cos 2 theta. Itu rumus tegangan 1, tegangan geser X1, Y1. Ini rumus. Ya, astagfirullah. Oke.
Maaf, ini saya tidak sempat rekam yang cerita sampai terakhir, tapi ambil saja hasil akhirnya, nggak usah ceritanya jalan. Tapi prinsip cara kerjanya sudah sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kita sudah peroleh nilainya. Jadi kita buat resumenya, resume, resume. Jadi kita punya tegangan X1 Y1 sama dengan 1/2 tegangan X kurang tambah tegangan Y kalau saya tulis ini tegangan X tambah tegangan Y per 2 kemudian tambah tegangan X kurang tegangan Y bahagi 2 dikali cos 2 theta kemudian tambah 2 tegangan X tegangan Y sin 2 theta ya. Ini ya. Cos sin 2 theta, oke? Kemudian kita punya tegangan XY sama dengan tengahnya sin theta cos theta. Oke. Ini menjadi tegangan X tambah tegangan Y per 2 kurang itu ya, bukan tegangan, bukan tambah. Kurang harusnya. Kurang ya. Tegangan X kurang tegangan Y bahagi 2 dikali sin 2 theta tambah, kurang tegangan X tegangan Y cos 2 theta. Gitu ya? Boleh? Ya, tegangan X cos 2 theta, sin 2 theta. Kemudian dari sini kita punya tegangan sumbu 1 atau sumbu 2 sama dengan adalah nih tegangan X tambah tegangan Y bagi 2 dikali dengan tambah kurang akar daripada tegangan X kurang tegangan Y bagi 2 dipangkat dengan 2 tambah I X Y pangkat 2. Tegangan XY pangkat 2 buka IX. Oke, ini hasil kita. Nanti sebetulnya ini kita bisa tulis dengan lebih enak pakai lingkaran Mohr. Nanti kita akan cerita, tapi saya tidak suka menceritakan lingkaran Mohrnya. Karena susah membuat lingkaran, tapi coba kita akan cerita. Mudah-mudahan kita punya waktu cukup untuk cerita ini sama dengan akar daripada. Maaf, ini 1/2 ya. Ya. Sorry, kalau dimasukin ke dalam 1/2-nya, ini menjadi hilang yang ini. Oke? Tinggal tegangan X, tegangan X kurang tegangan Y bahagi 2 pangkat 2 tambah tegangan X, bukan I ya, tegangan XY, tegangan XY pangkat 2. Jadi rumus-rumus ini mirip dengan rumus pada prinsipal inersia. Rumusnya mirip sama prinsipal inersia. Kalau prinsipal inersia tinggal kita ganti, tegangan X kita ganti dengan huruf I. Oke? Nah ini kita sudah dapat hasilnya. Jadi artinya bahwa kita sudah bisa menghitung kalau kita punya bidang terjadi tegangan, misalnya bidang kita mengalami tegangan seperti demikian, kita tinggal input berapa tegangan arah Y, kalau dia, ini arah positif ya. Jadi kalau misalnya gayanya ke sini,
maka tanda tegangan Y-nya tinggal taruh negatif. Oke. Nanti ini saya ada file yang saya minta scan. Ini nanti saya kirim ke kalian, ya. Kuliah kita sekarang jam berapa? Masih berapa menit lagi? Oh, masih panjang ya. Ya, kita cerita nanti kita cerita ke regangan. Saya kira kita untuk tegangan yang ini prinsipal sampai prinsipal kita sudah selesai bahas. Kita bisa akhiri dulu rekaman ini, kita akhiri saja. Nanti kita ketemu pembahasan selanjutnya.